Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladhi manna ala ibadihi bin ni'am wal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Azimul barakat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul huda war rahmat. Alaihi min rabbih afdhalus salawat wa atarut taslimat. وعلى آله وأصحابه أهل الخير والمكرمات التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عرصات. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Rabb semesta alam yang menganugerahkan kepada hambanya nikmat-nikmat yang banyak, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat agung barakatnya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak kita ibadati kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya, Nabi huda dan rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore ini dengan judul agar rezeki penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak, sesuatu yang bisa merubah kondisi hamba kepada yang lebih baik, yang penuh dengan penambahan nikmat. Maka kalau kita lihat ibrah yang menjadi penting adalah keberkahan. Entah berapa yang sedikit, karena berkah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia banyak. Entah berapa yang kecil, gara-gara berkah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia besar. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberkati seorang hamba di dalam hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya sebab-sebab
yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hartanya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, entah berapa manusia yang mengadukan atau yang mengeluhkan sedikitnya keberkahan. Dia merasa kesulitan sehingga dia merasa tidak ada berkah di dalam harta, tidak ada berkah di dalam rezeki, tidak ada berkah di dalam anaknya, tidak ada berkah di dalam keluarga atau istrinya, tidak ada berkah di dalam rumahnya, tidak ada berkah di dalam umurnya, tidak ada berkah di dalam waktunya. Sebaliknya, di antara manusia, lawan dari itu semua, terdapat keberkahan dalam seluruh kehidupannya. Keberkahan dalam umurnya, keberkahan di dalam waktunya, keberkahan di dalam kelapangan hatinya. Bertambah keberkahan di dalam umur, bertambah keberkahan di dalam hartanya. Terkadang dia tidur nyenyak di dalam harta yang banyak. Dia hidup di tengah-tengah kebaikan anak-anaknya. Di antara manusia, dia memiliki harta. Dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya. Dia bersedekah dengan hartanya. Dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Hartanya bertambah ketika dia banyak memberi tanpa berkurang. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan baginya keberkahan di dalam harta. Yang lain dia memiliki anak. Allah pun meletakkan keberkahan di dalam anaknya. Anaknya menjadi soleh. Anaknya menjadi anak-anak yang taat, berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, mudah diajak dan mudah mentaati. Yang lain, ada manusia setiap kali dia berjualan atau setiap kali dia membeli, dia selalu mendapatkan keuntungan. Allah Subhanahu wa taala letakkan padanya keberkahan. Sehingga apapun yang dilakukan, Allah berkati. Sampai kalau seandainya tanah yang dia jual, yakni gumpalan tanah yang dia jual menjadikan berkah, keuntungan baginya. Waktunya penuh berkah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya manfaat bagi kaum muslimin. Namun sebaliknya, ada di antara manusia, dia punya harta, tapi dia adalah orang yang pelit, kikir. Dia tidak menafkahkan hartanya pada hal-hal yang baik. Terkadang kita melihatnya, dia disiksa dengan hartanya sendiri. Dia selalu menghitung hartanya siang dan malam, berapa kekayaan yang dia kumpulkan. Siangnya dia sibuk, malamnya dia selalu berusaha untuk menjaga hartanya.
sehingga waktunya terasa sempit. Jiwa raganya disiksa oleh hartanya. Dia tidak bisa tidur karena dia memikirkan hartanya, memikirkan kendaraannya, mobilnya mungkin ketabrak, mobilnya mungkin dicuri, hartanya yang mungkin dicuri oleh pencuri. Semua itu bagian dari siksaan pada dirinya. Dia tidak bisa istirahat. Malahan harta mengganggu konsentrasi istirahatnya. Yang lain, ada lagi orang yang dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya, dia hanya berikan kepada tempat-tempat maksiat, menyokong kegiatan-kegiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak, banyak atau sedikit, akan tetapi anak itu menjadi musuh baginya. Sehingga terkadang kondisinya mengibaratkan dia mengatakan, kapan ajalmu datang? Karena setiap saat bertengkar dengan orang tuanya. Setiap saat bendera permusuhan berkibar di dalam rumah. Ini adalah orang yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hartanya, baik dalam anaknya, baik dalam keluarganya, umur dan waktunya. Ada orang setiap dia membeli, setiap dia menjual, selalu merugi. Kalau dia membeli tertipu, kalau dia menjual rugi. Kerugian demi kerugian dia raih. Dan ini adalah orang-orang yang telah dicabut keberkahan di dalam jual belinya. Yang lain, ada orang yang memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mendapatkan faedah dari ilmunya. Keberkahan pun hilang dalam ilmunya. Pertanyaan yang muncul, bagaimana cara kita menjadikan agar harta kita dan rezeki kita penuh berkah? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan ini kita akan mencoba mempelajari beberapa poin yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam harta. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bisa mendatangkan keberkahan di dalam harta dan malah dalam kehidupan kita semuanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami telah bukakan terhadap mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu takwa? Ulama telah memberikan pengertian takwa yang begitu banyak. Al-Halimi dia mengatakan, haqiqatut taqwa fi'lul ma'muri bihi wal mandubi ilaihi wajtinabul manhi anhu wal mukrihil munazzah anhu.
Hakikat dari takwa itu adalah mengamalkan atau melakukan yang diperintahkan dan yang dianjurkan, meninggalkan yang dilarang atau yang dimakruhkan. Artinya takwa itu setiap yang diperintahkan dia lakukan, baik yang diperintahkan itu dalam bentuk penekanan dan itu adalah yang wajib, atau dalam bentuk himbauan dan itu adalah mandub yang dianjurkan. Meninggalkan yang dilarang baik dalam bentuk penekanan yaitu yang diharamkan atau dalam bentuk ajakan yang dinamakan dengan makruh. Kalau kita lihat sebagian dari masyarakat kita lebih cenderung jiwanya untuk meninggalkan yang dianjurkan, untuk dilaksanakan, dan melaksanakan yang makruh. Ketika kita tanyakan kepada seorang, "Pak, kenapa tidak melakukan itu?" Dia akan katakan, "Oh, itu kan cuma sunnat. Kalau saya lakukan, alhamdulillah dapat pahala. Kalau tidak, kan nggak apa-apa." Lebih cenderung meninggalkan. Tapi ketika kita mencegahnya melakukan sesuatu yang dilarang dalam unsur makruh, kita katakan, "Pak, kok dilakukan itu atau dikerjakan itu?" "Oh, itu kan makruh. Kalau ditinggalkan bagus dapat pahala, kalau tidak kan nggak apa-apa." Ini kecenderungan yang ada pada pola pikir dari masyarakat, dan itu jauh dari takwa. Takwa mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Juga ada yang mengatakan takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah, yaitu dinding. Bi fi'li ta'at wajtinabil manhiyat, dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan yang dilarang. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, at-taqwa al-amalu bit-tanzil. Takwa itu beramal dengan apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wal khawfu minal jalil, takut terhadap yang mulia, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. War ridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wal isti'dadu li yaumir rahim, dan menyiapkan persiapan untuk hari kematian. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Takwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraj, jalan keluar, solusi dari segala permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Ini adalah takwa. Maka orang yang bertakwa, rezekinya akan bertambah. Rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang tidak akan pernah dia duga dan tidak pernah dia sangka. Dan takwa akan menambah keberkahan di dalam umur dan rezeki
Maka oleh karena itu, kalau kita ingin rezeki kita berkah, maka tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Satu kitab yang telah kami turunkan, mubarakun. Kitab itu penuh berkah, agar orang-orang yang berfikir, mentadabburi ayat-ayatnya dan mendapatkan pelajaran darinya. Maka orang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan dari amal soleh yang bermanfaat, yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita akan mendapatkan setiap huruf yang kita baca 10 pahala. Berapa keberkahan yang akan kita dapatkan jika kita selalu membaca Al-Quran. Baik kita paham dengan ayatnya atau tidak paham, maka tetap kita mendapatkan pahala membaca setiap huruf. Apa dasarnya? Sabda Nabi SAW yang beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang Arab sendiri tidak paham makna dengan alif lam mim. Kalau kita lihat dari buku-buku tafsir, mereka akan mengatakan alif lam mim huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Ini menunjukkan walaupun kita tidak bisa memahami kandungan di dalam bacaan yang kita baca dari Al-Quran, pahala bacaan tetap kita dapatkan. Apalagi kalau seandainya kita membaca, kita cermati, kita pahami, dan kita amalkan, maka keberkahannya di atas keberkahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam rezeki adalah kejujuran di dalam berjual beli. Entah berapa dari perdagangan, apabila kita datang kepada seorang dagang, kita membeli barangnya, terkadang dia bersumpah. Ada yang sumpahnya dia katakan ini adalah barang yang asli dengan sumpah, atau dia bersumpah dengan modal. Ketika kita menawar barangnya, boleh enggak dengan sekian harga? Wallahi ini belum sampai dengan modalnya.
sementara dia sudah mendapatkan keuntungan. Ini adalah tidak adanya kejujuran di dalam berjual beli. Nabi SAW bersabda dari Hakim bin Hizam, bahwasanya beliau mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, dia memiliki hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah badan. Maksudnya bagaimana? Dan ini dinamakan khiyarul majlis. Kalau seandainya seseorang membeli barang, dia masih dalam toko itu, belum keluar dari toko, dia sudah membayar, yang pedagang sudah mengambil uangnya, kemudian barang sudah diberikan. Kalau seandainya salah satu di antara yang berjual beli membatalkan jual belinya pada saat itu, maka temannya wajib menerimanya. Artinya bagaimana? Kalau seandainya pedagang membatalkan, tidak jadi menjual barang tersebut, walaupun pembeli sangat cinta sekali dengan barang itu, maka pembeli harus menyerahkan barangnya dan uangnya diambil kembali. Atau sebaliknya, jika seandainya barang itu sudah dibeli, uang sudah diberikan, sudah ditulis di komputernya, lalu si pembeli mengatakan saya tidak jadi membeli barang, maka si penjual wajib menerima barang itu dan mengembalikan uangnya kembali. Ini adalah hak khiyar. Tapi kalau seandainya dia sudah keluar, pergi ke toko tetangga, lalu dia kembali lagi membatalkan jual belinya, maka hak khiyarnya sudah habis. Ya, si pedagang tidak mesti menerima. Akan tetapi kalau dia mau rela untuk menerima kembali, itu lebih afdal. Inilah dinamakan dengan hak khiyar, dan ini dinamakan khiyarul majlis. Lalu wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika seandainya keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkati jual beli mereka berdua. Contoh, seorang yang mau menjual mobilnya, mobil lawan mobil misalkan, yang satu pembeli, yang satu penjual. Ya, yang jual beli itu adalah naqlul mulkiyah bi'iwad, memindahkan hak kepemilikan dengan memberikan ganti rugi. Itu namanya jual beli. HP dengan HP misalkan bisa, atau HP dengan uang, itu adalah jual beli juga. Nah, seorang yang menjual atau membeli, hendaklah dia jujur dan memberikan penjelasan. Kalau seandainya mobilnya pernah bertabrakan, lalu diperbaiki lagi, ya, di bengkel bodi misalkan, ketika dia menjual, hendaklah dia jujur. Kalau ditanya dia jawab, kalaupun tidak ditanya, wabayyana, keduanya memberikan penjelasan. Dia katakan mobil saya ini pernah kecelakaan dan sudah diperbaiki di bengkel mobil, bengkel bodi. Ya, dia jelaskan. Kalau tadi harganya, keinginannya adalah tinggi, setelah diberikan penjelasan, ditawar oleh pembeli dengan harga yang kurang dari itu, lalu mereka sampai kepada satu kesepakatan yang saling meridhai, maka burika lahuma fi bai'ihima, diberkati di dalam jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika seandainya keduanya bohong
atau menutup-nutupi, maka dihapuslah keberkahan dalam jual beli mereka berdua. Ada orang dia katakan, kalau saya ditanya saya akan jawab. Kalau saya tidak ditanya saya tidak akan memberikan penjelasan. Ini masuk kemana dia? Bisa jadi masuk ke dalam nutup-nutupi. Saya mau menjual HP saya ini sesuai dengan keadaannya, silahkan Anda periksa sendiri. Lalu dia taruh harga yang tinggi, casingnya dibelikan casing yang baru, seakan-akan dia baru lagi, ya. Lalu saya menjual barang saya ini sesuai dengan keadaannya. Kita tidak tahu keadaan kalau tidak diberikan penjelasan, ya. Nah, orang yang jujur di dalam jual beli, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Boleh jadi setelah dia jelaskan harganya turun, namun karena Allah memberkati pada jual belinya, Allah berikan keberkahan yang banyak pada harta yang sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbohong dalam jual belinya, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan keberkahan di dalam barangnya tersebut. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang nanti Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak juga melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim walau azabun alim, Allah juga tidak mensucikan mereka dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Qala Abu Dzar, lalu Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru, mereka telah gagal dan mereka telah merugi. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala al-musbilu izarahu, orang yang memanjangkan kainnya atau celananya sampai ke bawah mata kakinya. Wal mannan, yang kedua adalah orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Dan menyebut-nyebut pemberian ini juga salah satu yang membatalkan amalan sedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti. Yang ketiga, al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sumpah palsu, kita yakin dengan seyakin-yakinnya itu tidak ada kejujuran di dalam sumpahnya. Semuanya adalah kebohongan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, entah berapa kita melihat dagangan jual beli di mana di dalam jual belinya penuh kebohongan. Di antaranya sumpah-sumpah palsu, atau dia memodifikasi barangnya sehingga seakan-akan dia adalah barang yang mirip dengan asli. Dan ini semuanya adalah kebohongan. Maka di sini akan hilanglah keberkahan pada jual belinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pedagang-pedagang yang jujur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia mengatakan hadisun hasan, Rasulullah bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur dan terpercaya
maka dia akan dikumpulkan nanti dengan para nabi dan para as-siddiq dan para syuhada. Ibnu Majah dia juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul aminus saduq al-muslim ma'asyuhada'i yaumal qiyamah." Pedagang yang terpercaya dan jujur yang muslim, mereka akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Dan ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang jujur dalam jual belinya. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberkahan di dalam jual belinya, maka hendaklah dia jujur dalam perkataannya. Hendaklah dia jelaskan jika seandainya dalam barangnya itu terdapat aib, kekurangan, maka Ar-Razzaq yang pemberi rezeki itu adalah Allah, dan Allah akan memberikan apa yang ada di sisinya kepada hamba-hambanya yang taat. Apabila dia jujur bersama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan baginya keberkahan di dalam jual belinya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia ketahui. Yang keempat, hal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam rezeki adalah jujur ketika kita berserikat, berkongsi, join dengan orang lain. Apabila kita berserikat di dalam jual beli atau dalam usaha kita, kita melihat kebanyakan dari orang-orang yang berserikat di dalam jual beli, yang bisa mengekalkan mereka adalah kejujuran, al-wafa, menunaikan janji, dan ikhlas. Kalau itu mereka pegang bersama, maka kita akan mendapatkan perdagangan mereka itu penuh berkah. Rezekinya semakin banyak, kebaikan di dalam usaha mereka semakin berlimpah ruah. Namun kejadian yang lain kita lihat, di antara orang yang berserikat di dalam usaha, ada di antara mereka yang mencuri harta kawannya. Dia tidak mau memberitahukan hakikat dalam jual beli. Dalam usaha yang seperti ini, Allah akan hilangkan keberkahan di dalam usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduma sahibah. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati temannya. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Jika dia mengkhianati, maka aku keluar dari mereka berdua. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga dari orang dua berserikat, tentu Allah akan berikan keberkahan di dalam usahanya. Tapi kalau salah seorang di antaranya telah mengkhianati temannya, maka Allah keluar dari serikat tersebut, maka hilanglah keberkahan di dalam usaha mereka. Di dalam riwayat yang lain ditambah, wajah syaitan. Kalau Allah Subhanahu wa taala keluar dari syarikat tadi,
maka datanglah syaitan yang pasti akan merusak usaha mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yadullah 'ala syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah. Fa idza khana ahaduhuma sahibahu rafa'aha anhuma." Tangan Allah berada di atas dua orang yang berserikat selama satu di antara mereka tidak mengkhianati temannya. Jika seandainya dia mengkhianati temannya, Allah akan angkat tangannya dari mereka. Hadis ini didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, akan tetapi maknanya senada dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya. Al-Munawi dia menjelaskan bahwasanya maksud dari tadi adalah al-ma'unah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah ketiga dari orang yang dua berserikat, Allah akan berikan pertolongan. Allah akan berikan keberkahan. Allah akan tumbuhkan usaha mereka dengan baik. Akan tetapi apabila amanat tidak dijalankan, khianat mulai merajalela, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat keberkahan dari harta mereka berdua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang bisa mendatangkan keberkahan dalam harta kita adalah al-bu'du 'anil fisq, menjauhkan diri dari maksiat. Maksiat itu atau kefasikan itu terbagi kepada dua, fiskun akbar wa fiskun asghar. Kefasikan yang besar, kefasikan yang kecil. Kefasikan yang besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti kekufuran dan kemunafikan, atau dia mengingkari satu perintah dari perintah-perintah agama, seperti salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, atau mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, seperti menghalalkan riba, atau menghalalkan zina, atau menghalalkan liwat, atau menghalalkan mencuri. Jika dia meyakini bahwa itu adalah halal, maka dia bisa keluar dari agama Islam, karena dia telah mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kefasikan yang kecil atau asghar, yaitu melakukan dosa, mengerjakan maksiat tanpa menganggap halal. Dia tahu itu adalah haram, tapi kelemahan imannya dia jatuh di dalam maksiat tersebut. Dia mengetahui itu adalah haram, tapi dia tidak berdaya untuk menolak hawa nafsunya yang digoda oleh syaitan. Dia membangkang kepada Rahman, dia bermaksiat kepada Allah, dan ini adalah kefasikan, tapi tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Disebabkan seorang hamba mengetahui dan menyadari itu adalah haram, namun hawa nafsunya yang mendorongnya untuk melakukan maksiat. Kefasikan baik yang pertama atau yang kedua itu akan menghilangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul anfiqu taw'an aw karha lan yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin." Katakan wahai Muhammad, keluarkanlah, berinfaklah,
senang atau tidak senang, maka itu tidak akan diterima darimu, karena kamu adalah kaum yang melakukan kefasikan. Maksiat menghambat diterimanya amalan kita. Dan sebaliknya, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari maksiat, maka dialah orang-orang yang nafkahnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan usahanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam rezeki adalah keislaman. Yakni orang yang memeluk agama Islam dengan baik. Orang yang memeluk agama Islam dengan niat yang baik dan ikhlas, maka baginya keberkahan dalam seluruh urusannya. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha." Apabila seorang hamba masuk Islam dan Islamnya baik, makna Islamnya baik, imannya bertambah, dia jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menembus seluruh atau akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian di antara keberkahan atau di antara hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan adalah al-bukur fi kulli amr, kesegeraan pada pagi hari. Ini akan mendatangkan keberkahan. Ali bin Abi Thalib, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkatilah di dalam bagi umatku di dalam kesegeraannya pada pagi hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-bukur, kesegeraan dalam pagi hari, di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkahan. Kesegeraan yang paling agung adalah mengerjakan sholat subuh pada waktunya berjamaah. Tidak mengakhir-akhirkan sholat tersebut sampai terbit matahari. Orang yang mengerjakan demikian tidak ada lagi kesegeraan pada pagi hari yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan mengakhirkan yang seperti itu merupakan satu bencana baginya. Di antara keberkahan pada kesegeraan pada pagi hari adalah orang memulai perdagangannya pada pagi-pagi hari, membuka tokonya mulai dari pagi hari, bersafar mulai dari pagi hari. Semua ini adalah akan mendatangkan keberkahan. Dia akan mendapatkan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sakhr Al-Ghamidi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah bagi umatku di dalam kesegeraan mereka pada pagi hari. Qal Sakhr Al-Ghamidi, dia mengatakan, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan ba'athaha awwalin nahar
ba'athaha awalan nahar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengirim pasukan, maka dia mulai mengirimnya dari pagi-pagi hari. Wa kana Sakhr rajulan tajira. Sakhr yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, seorang pedagang. Wa kana la yab'ats ghulmanahu illa min awwalin nahar. Dia tidak mengirim orang-orang yang ditugaskan untuk berdagang kecuali pagi-pagi hari. Awal-awal siang itu, yakni sebelum terbit matahari dia sudah kirim. Fakatsura maluhu. Hartanya menjadi banyak. Hatta kana la yadri aina yad'u malahu. Sampai-sampai dia tidak tahu di mana dia meletakkan harta-hartanya. Begitu menjadi banyak. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasan. Hadis ini nilainya adalah hasan. Dan ini merupakan keberkahan di dalam harta dan di dalam rezeki, disebabkan kesegeraan pada pagi hari. Dan ini nyata kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat pergi ke pasar pagi, subhanallah, ada orang jam 7 pulang dari pasar, dia sudah membawa keberuntungan. Karena setelah salat subuh dia sudah pergi ke pasar. Ya. Berbeda dengan orang yang baru membuka tokonya jam 10 atau jam 11. Orang sudah mengantongi keuntungan, dia baru membuka tokonya. Ibnu Abbas, dia melihat anaknya tidur pada pagi hari. Setelah sholat subuh dia tidur lagi. Ibnu Abbas memarahinya. Apa katanya? Atanamu fi waqtin tuwazza' fihi al-arzaq. Apakah engkau tidur pada waktu rezeki-rezeki dibagikan? Maka orang yang bersegera, ya, dia adalah orang yang akan mendapatkan keberkahan di dalam rezekinya. Dan ini adalah keagungan di dalam keberkahan di dalam beramal, di dalam beraktivitas, di dalam kita bekerja. Disebabkan keberkahan rezeki yang didapatkan dari kesegeran pagi hari. Entah berapa manusia kita lihat, ya, orang mendapatkan keuntungan yang banyak disebabkan oleh kesegeraannya pada pagi hari. Maka oleh karena itu kalau kita lihat, tidak hanya kaum muslimin saja yang sudah pagi-pagi hari dia bangun, hatta sampai-sampai orang non muslim pun dia tahu bagaimana keuntungan keberkahan pada pagi-pagi hari. Ya, cuma sayang dia hidup untuk dunia, bukan untuk akhirat. Kaum muslimin hidup di dunia untuk meraih akhiratnya. Maka oleh karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang mulai melakukan aktivitas dari pagi-pagi hari, dan kita hilangkan rasa malas pada pagi hari. Yang kedelapan, di antara yang bisa mendatangkan keberkahan adalah istikharah. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak akan merugi orang yang beristisyarah, orang yang bermusyawarah dan orang yang beristikharah, dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Tidak akan gagal atau merugi orang yang bermusyawarah, dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Seseorang dalam kehidupannya pasti dia dihadapkan oleh hal-hal yang bermacam-macam, keinginan yang beragam. Membeli mobil misalkan, membeli tanah, membuka usaha, dan yang lainnya. Termasuk bagi pemuda yang ingin menikah misalkan, semuanya adalah keinginan. Maka sepantasnya baginya
Jangan dia melangkahkan kakinya untuk melanjutkan keinginannya itu kecuali dia hendaklah bermusyawarah kepada orang-orang yang memiliki pengalaman dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat salat istikharah, dan malahan beliau mengajarkan istikharah seperti mengajarkan ayat di dalam Al-Quran. Sebagaimana Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata min al-Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah. Apa arti istikharah? Meminta yang terbaik, meminta dan memohon atau mencari yang terbaik. Itu makna dari istikharah. Nabi SAW mengajarkan kepada kami istikharah di dalam seluruh urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini min ghairil faridah. Apabila salah seorang di antaramu punya keinginan, keinginan, satu hal yang terlintas baginya untuk melakukan atau menginginkan akan sesuatu, falyarka' raka'ataini ghairi faridah, hendaklah dia solat 2 rakaat bukan solat fardu. Berarti ini adalah solat yang khusus untuk istikharah. Thumma liyaqul, hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon baik kepadamu dengan ilmu yang kau miliki. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kekuasaan dari kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku memohon dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, sesungguhnya engkau maha kuasa sementara aku tidak. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, jika engkau mengetahui urusan ini, lalu dia sebutkan urusannya yang dia inginkan. Kalau dia bisa berbahasa Arab, dia sebutkan bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, dia sebutkan dengan bahasa yang dia pahami. Dia ungkapkan keinginan yang dia inginkan. Kemudian dia sebutkan, ya Allah, jika engkau mengetahui urusanku ini, dia sebutkan hajatnya adalah baik bagiku pada waktu sekarang atau yang akan datang, ya, atau baik di dalam agamaku, di dalam kehidupanku, di dalam kesudahan urusanku, maka faqdirhu li, takdirkanlah dia untukku. Wa yassirhu li, mudahkanlah dia bagiku. Summa barik li fi, lalu berkatilah bagiku di dalamnya. Di sini kita beristikharah, kemudian kita meminta keberkahan di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, kalau engkau mengetahui bahwasanya urusanku ini, dia sebutkan kebutuhannya, syarran li fi dini, bahwasanya urusan ini adalah buruk bagiku dalam agamaku, wa ma'ashi, di dalam kehidupanku, wa aqibati amri, dan dalam kesudahan urusanku, wasrifhu anni wasrifni anhu, palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Terkadang dia berpaling dari kita, akan tetapi hati kita masih mau dengannya. Atau sebaliknya, hati kita sudah menjauh darinya, tetapi dia masih ingin dari kita, ingin dengan kita.
Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia dipalingkan dari kita dan kita dipalingkan darinya. Apapun bentuknya. Usaha misalkan, membuka toko, membuka satu usaha, membeli mobil, membeli yang lain. Kalau seandainya itu adalah buruk, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah palingkan kita darinya dan Dia palingkan dari kita. Lalu wasrifni anhu, ya, faqdur liyal khair haitsu kana thumma raddini bi. Lalu berikan, tetapkan bagiku yang baik dari manapun juga datangnya. Kemudian berikanlah kepadaku keridhaan di dalamnya. Ini adalah istikharah yang kita baca, yang telah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk salat istikharah ini, seseorang salat istikharah dengan niatnya dari awal sudah beristikharah. Lalu setelah salat itu baru dia mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa istikharah tadi. Kemudian setelah dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia penuhi juga untuk mencari orang tempat dia bermusyawarah. Orang yang bermusyawarah ini adalah orang yang soleh, orang yang punya pengalaman. Kenapa kita minta orang yang soleh dan orang yang terpercaya? Karena boleh jadi apabila dia tidak soleh dan tidak terpercaya, ketika keinginan kita sebutkan kepadanya, dia tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Boleh jadi ketika kita bermusyawarah untuk membuka suatu usaha yang sama pun dia miliki keinginan yang sama. Sehingga ketika dia tidak soleh dan jujur, boleh jadi keinginannya ini akan memperkuat untuk dirinya dan dia tidak memberikan yang terbaik untuk kita. Berbeda dengan orang yang soleh dan orang yang amanah, dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Mana yang kita lakukan? Apakah sholat istikharah dulu atau kita bermusyawarah dengan orang lain? Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan istikharahlah dahulu, yakni sholat istikharah, kemudian berdoa kepada Allah, setelah itu bermusyawarah dengan orang. Apabila setelah kita bermusyawarah dari ide-ide yang diberikan oleh orang, pandangan-pandangan yang diberikannya karena pengalaman dia, maka di sini akan menambah keinginan atau menghilangkan keinginan bagi kita setelah kita bermusyawarah. Di antara hikmah kita beristikharah kepada Allah sebelum kita bermusyawarah dengan manusia, boleh jadi setelah kita beristikharah, Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan orang kita untuk berbagi pengalaman. Awalnya kita mungkin tidak dapatkan, tapi setelah kita beristikharah kepada Allah, Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan orang yang bisa memberikan pengalamannya dan berbagi untuk kebaikan kita. Dan yang kesembilan, yang bisa mendatangkan keberkahan dalam rezeki adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa merupakan ibadah yang agung. Dia adalah kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Doa adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka wajiblah seorang hamba untuk tidak lalai di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang didoakannya adalah doa keberkahan. Dalam doa keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam apa yang kita doakan. Dan ini amalah banyak yang telah diajarkan kepada kita. Di antaranya doa bagi orang yang telah memberikan makanan kepada kita.
supaya Allah memberikan keberkahan di dalam hartanya. Di antaranya adalah doa setelah kita makan. Itu adalah juga doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang telah kita makan. Di antaranya adalah doa keberkahan untuk tanaman-tanaman atau buah. Para sahabat apabila kormanya sudah layak untuk dipetik, dia ambil lalu dia datang kepada Rasulullah SAW supaya Nabi mendoakannya. Sehingga Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi thimarina, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkatilah bagi kami di dalam buah kami, berkatilah bagi kami dalam Madinah dari kota kami, berkatilah bagi kami di dalam takaran sa' kami dan takaran mud kami. Dan ini juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati anak kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan berkah dalam anak kita. Ya. Dan kemudian banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita berharap keberkahan, namun kita lupa dengan berdoa kepada Allah agar Allah berikan keberkahan di dalam harta kita, di dalam usaha kita, di dalam anak kita, di dalam keluarga kita, di dalam umur dan dalam ilmu kita. Di antara doa yang pernah juga diajarkan oleh Nabi adalah doa ketika jima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma inna ahadakum idza ata ahlahu." Adapun adalah salah seorang di antaramu apabila dia mendatangi keluarganya, lalu dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Faruziqa waladan lam yadurruhu syaitan abadan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang datang mendatangi istrinya, lalu dia baca bismillah, lalu dia ucapkan, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, lalu keduanya diberikan rezeki anak, maka syaitan pun tidak akan mencelakakannya dan tidak akan mengganggunya. Maka terkadang kita mendengar orang-orang tua kita, ketika dia melihat ada anak yang nakal, apa katanya? Ini bapaknya nggak baca bismillah nih kali. Ya, lupa. Dorongan syahwat yang lebih mendahulukannya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika memilih istri, doa ketika malam pertama dengan istri, dan termasuk juga doa ketika kita membeli kendaraan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Hal ini bisa kita doakan bagi seorang yang baru menikah dengan istrinya. Pada malam pertama dia doakan agar Allah memberikan kebaikan istri dan kebaikan apa yang telah Allah ciptakan pada dirinya, dan Allah berikan perlindungan dari keburukan istri dan keburukan yang diciptakan di dalamnya. Begitu juga ketika kita membeli kendaraan, ya, baru kita beli kendaraan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan, kebaikan yang ada, kebaikan kendaraan itu dan kebaikan yang diciptakan di dalamnya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan keburukan apa yang diciptakan di dalamnya. Ya, kalau seandainya membeli kendaraan berupa misalkan kuda dan yang lainnya, begitu juga kita doakan. Kemudian doa berkah adalah doa orang yang baru menikah. Kita membacanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ini adalah contoh-contoh dari doa-doa yang kita diajarkan supaya kita mendapati keberkahan. Dan terakhir adalah yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal
bukanlah menyerahkan diri sepenuhnya, akan tetapi bertawakal itu adalah berusaha semaksimalnya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti memberimu rezeki. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang paginya perutnya kosong dan sore perutnya sudah penuh dengan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya. Kalau kita lihat juga kehidupan kita sehari-hari, mungkin di kota sulit kita mencari, tapi di kampung pagi-pagi hari belum matahari terbit, ayam pun sudah keluar dari kandangnya dengan membawa sekian banyak anaknya. Ya, dia mulai mengais mencari rezeki dari Allah. Itu adalah bentuk dari tawakal. Bukannya tawakal itu duduk di kandangnya menunggu rezeki dari Allah. Kalau Allah memberikan rezeki, rezeki itu akan datang juga. Ini adalah orang pemalas, ya. Maka tawakal kepada Allah bukan berarti kita tidak berusaha, tapi bertawakal itu adalah al-akhdhu bil asbab. Kita harus melakukan sebab akibat yang bisa mendatangkan rezeki. Kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari apa yang telah Allah tentukan. Karena masing-masing kita, baik diri kita maupun anak-anak kita, telah Allah tetapkan rezekinya ketika berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Kita juga telah Allah tentukan rezeki kita ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita berumur 4 bulan. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya jiwa tidaklah dia akan mati kecuali rezekinya telah disempurnakan. Maka tidak akan kurang sedikit pun dari rezeki yang telah Allah tetapkan, kecuali rezeki itu telah dan akan kita terima. Namun kata Nabi SAW, janganlah keterlambatan rezeki itu engkau tuntut, engkau cari, engkau ambil dengan maksiat kepada Allah. Ada orang tetangganya sudah punya mobil baru, rumahnya semakin megah, sementara dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kehidupannya masih seperti itu. Ya, maka janganlah kita mau mencari dengan cara yang haram, minjam yang dengan sistem riba, atau melakukan penipuan-penipuan supaya banyak harta. Tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah keterlambatan rezeki kalian cari dengan cara yang haram. Karena apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan poin-poin yang telah kita sebutkan bisa menambah pengetahuan kita tentang bisa menjadikan rezeki kita penuh berkah, sehingga harta yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, keberkahan itu bukan di dalam banyak atau sedikit, tetapi keberkahan itu adalah apakah harta itu membawanya ketaatan kepada Allah atau tidak. Berapa banyak orang memiliki harta, dia tetap bermaksiat kepada Allah, tapi tidak sedikit hartanya yang dia tidak mau menyumbangkan hartanya untuk ketaatan. Ada orang yang berpoya-poya mengeluarkan hartanya untuk maksiat, konser, acara-acara yang haram, dia keluarkan hartanya miliaran malahan. Tapi ketika kita meminta sumbangan untuk bangun masjid, dia mengatakan maaf, tidak ada sumbangan.
Ini adalah orang yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hartanya. Sebaliknya, orang yang dia memberikan nafkah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang yang meminta untuk kebaikan, dia berikan. Ya. Dan tidak pernah mengeluh jika itu adalah dalam rangka kebaikan. Maka ini termasuk orang yang diberkati hartanya, walaupun hartanya sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang penuh berkah, sehingga setiap amalan yang kita lakukan bertambah dan bertambah kebaikan setelah kita mengamalkan satu amalan. Wallahu taala alam. Ustaz, benarkah pernyataan bahwa setiap perkataan adalah doa? Tidak. Tidak semua perkataan adalah doa. Karena doa itu maknanya adalah talab, permohonan. Jika kita berkata dalam bentuk memohon, maka itu adalah doa. Wallahu a'lam. Apa hukum fotografi dan videografi? Tolong jelaskan mendetail. Ini mendetail perlu pengajian. Tapi secara umum terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah ulama-ulama belakangan di dalam masalah fotografi dan videografi. Banyak ulama yang menyatakan bahwa hukum fotografi ini sama dengan melukis. Maka rentetannya adalah videografi. Namun sebagian ulama yang lain seperti Syekh Ibnu Utsaimin, dia bedakan antara lukisan dengan tangan dengan fotografi yang itu adalah mengambil bayangan, ya. Walhasil kalau seandainya kita bisa menjauhkan diri kita atau meminimkan, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ustaz, mengapa dai-dai yang berada dan belajar di Mekah dan di Madinah disebut Wahabi? Apa antum juga Wahabi? Baik. Pertama pertanyaannya, apa itu Wahabi? Kita harus kenal dulu apakah yang dimaksud dengan Wahabi itu. Ya. Kita melihat bahwasanya penamaan itu bisa menjadikan seseorang untuk jauh dari nama tersebut, menjadikan satu yang menakutkan. Dibilang hantu, apa itu hantu? Dicari-cari hantu itu nggak ada juga hantu. Tapi mendengar hantu orang sudah takut dengan hantu. Sementara hantu itu tidak ada. La ghul, kata Nabi SAW. Tidak ada hantu itu. Nah, kalau kita lihat pertama, kalau kita mengenal apa itu yang dikatakan oleh orang itu Wahabi. Kalau kita melihat orang menuduhkan Wahabi kepada seseorang, kenapa dia menuduhkan? Apakah gara-gara dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah lalu dituduh Wahabi? Ya, wah ini sangat berbahaya. Akan mengakibatkan orang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara orang yang menuduh Wahabi juga adalah orang yang sebagiannya belajar dari Mekah juga. Dia pulang dari Mekah, menuduh kawannya dari Mekah juga adalah Wahabi. Nah, ini yang kita lihat. Terkadang kita melihat orang ketika orang tadi melarang seseorang, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, langsung dianggap, wah Anda ini Wahabi. Wah ini adalah berbahaya. Dengan anggapan Wahabi itu, setiap yang diucapkan dari Al-Quran dan Sunnah, atau setiap yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, dianggap orang itu Wahabi. Ini adalah dalam rangka menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah.
Kalau Al-Quran dan Sunnah sudah dijauhkan, lalu apa yang akan diamalkan? Ya, maka oleh karena itu kita minta kepada yang bertanya, mohon coba-cobalah dicari. Ada satu buku kalau tidak salah, tulisan dari Ustadz Zainal Abidin tentang apa itu Wahabi ini. Bagus yang bertanya dan yang lainnya memiliki buku itu dan membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, ilmu, membuka hati kita untuk memahaminya sehingga kita betul-betul mengetahui apa itu Wahabi. Wallahu taala alam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ada yang panjang dan ada yang pendek. Kita cukup sampai di sini dengan waktu yang sudah dekat untuk sholat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Dan insya Allah besok masih ada kajian kita jam 8 sampai jam 11 insya Allah ta'ala tentang bersemilah Ramadan. Insya Allah kita akan mengenal bagaimana para salaf di dalam menghidupkan bulan Ramadan sehingga Ramadan itu betul-betul bisa menghapus dosa-dosanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com